Shalom. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali dalam persekutuan doa keluarga meskipun secara online. Kita mesti bersyukur pada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk mengawali persekutuan doa malam hari ini, marilah kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh. Untuk membuka persekutuan doa malam hari ini, marilah kita naikkan pujian dengan Kidung Jemaat 54, bait pertama dan yang keempat. Tak kita menyerahkan. Kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyang, binasa dunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, marilah kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami dari hari ke hari, hingga kami pada kesempatan malam hari ini boleh kembali bersekutu di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kami yang berada di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan sertai dan Tuhan berkati, sehingga mereka juga dapat bersama-sama dengan kami untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Rukmi yang akan membawakan firman. Kiranya Tuhan berkati, sehingga firman ini akan menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Pimpinlah persekutuan malam hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhir, hanya ke dalam tangan kuasa-Mu, sehingga persekutuan ini boleh berjalan dengan lancar.
Ampuni akan segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sebelum firman Tuhan, akan kita naikkan pujian, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Rukmi. Waktu dan tempat kami persilakan. Sebelumnya kita berdoa lebih dahulu. Allah Bapa Surgawi, kami datang kembali kepadamu. Sebentar kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau buka hati dan telinga kami, juga pikiran kami, sehingga kami boleh mendengar firman-Mu dan boleh kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Renungan pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes 16 ayat yang ke-16 sampai ke-24. Mari kita buka bersama-sama dan kita baca bersama-sama juga dengan Bapak Ibu yang ada di rumah. Duka cita yang mendahului kemenangan. Judul perikop untuk bacaan ini. Tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Mendengar itu, beberapa dari muridnya berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ia berkata kepada kita, tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal dan kamu akan melihat aku, dan aku pergi kepada Bapa. Apakah artinya ia berkata, tinggal sesaat saja? Kita tidak tahu apa maksudnya. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu ia berkata kepada mereka,
Adakah kamu membicarakan seorang dengan yang lain? Apa yang kukatakan tadi, yaitu tinggal sesaat saja dan kamu tidak melihat aku, dan tinggal sesaat saja pula dan kamu akan melihat aku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya, karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Renungan kita pada hari ini terambil dari Yohanes 16 ayat 16 sampai 24. Itu mengingatkan kepada kita bahwa apabila seseorang jika diberitahu akan ditinggalkan atau dipamiti oleh orang yang dikasihinya, yang kepadanya kita menaruh harapan besar, dan kita tidak tahu kapan akan kembali, mungkin kita akan tidak rela, takut ditinggalkan. Seperti pada peristiwa sekarang ini yang baru saja terjadi, yaitu tenggelamnya KRI Nanggala 402 yang baru-baru ini terjadi. Prajurit ataupun tentara TNI, awak kapal atau kelasi sebelum berangkat, mesti mereka berpamitan kepada keluarganya. Keluarga yang ditinggalkan juga mestinya ada perasaan berat untuk melepas. Sampai-sampai ada seorang anak kecil yang mau ditinggalkan oleh ayahnya. Anak kecil itu tidak mau ditinggal oleh ayahnya. Ayahnya dimasukkan ke dalam kamar, dikunci, tidak boleh keluar. Itu merupakan suatu perasaan bagaimana ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintainya. Dan prajurit-prajurit itu setelah mengarungi samudera, ada kabar bahwa KRI Nanggala 402 hilang kontak. Bagaimana perasaan dari keluarga itu? Tentu was-was, harap-harap cemas, dan pemerintah juga berusaha mencari. Akhirnya setelah beberapa hari dinyatakan KRI Nanggala tenggelam. Dan tenggelamnya di kedalaman lebih dari 800 meter di Palung, di Laut Bali. Perasaan dari keluarga yang ditinggalkan begitu pilu. Dan itu juga terjadi pada murid Yesus, di mana Yesus akan meninggalkan murid-muridnya, meninggalkan secara fisik. Ia tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Kala ia mengucapkan kalimat perpisahan, hal itu membingungkan para muridnya. Mereka tidak mengerti apa dari maksud Yesus itu. Mereka selama beberapa tahun selalu bersama-sama. Terus tiba-tiba Yesus mengatakan bahwa ia tinggal sesaat saja bersama murid-muridnya. Ini yang menjadikan mereka bingung, gelisah, mungkin gamang, mungkin takut,
mungkin tidak percaya diri, bahkan tidak mengerti maksud perkataan Tuhan Yesus itu. Yesus pun tahu bahwa murid-muridnya sedang bingung dengan perkataan tersebut. Oleh karena itu Yesus menegaskan kembali pada ayat 19 bahwa Yesus akan segera berpisah dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka dalam ayat 19 setelah berpisah, mereka akan menangis, meratap. Mereka akan menangis dan meratap. Tetapi di sini kebalikannya, dunia akan bergembira. Nah, hal ini merujuk sebenarnya pada penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib, di mana murid-murid akan meratap, menangis. Terus dunia bergembira, itu yang mana? Nah, dunia yang bergembira ini adalah orang-orang dunia, yaitu orang Farisi, ahli Taurat, ya. Mereka gembira karena usaha mereka untuk menyingkirkan Yesus itu berhasil. Itu gembira dari mereka itu. Imam-imam kepala gembira, ahli Taurat gembira dengan Yesus telah disingkirkan itu. Dapat dikatakan para murid kehilangan keberanian. Bahkan untuk melakukan yang benar pun takut. Itu seperti itu. Mereka yang selama ini memiliki rasa percaya diri yang kuat karena selalu dipimpin Yesus yang mereka anggap benar, dan mereka timbul keraguan ketika mau melakukan sesuatu. Bahkan dalam skala yang kecil sekali. Hal ini disadari oleh Yesus. Oleh karena itu ia memberikan penguatan kepada mereka supaya mereka bisa terus melakukan perbuatan baik yang selama ini telah diajarkannya. Kembali lagi, murid-murid Yesus akan berduka cita karena kematian Yesus. Tetapi selanjutnya, duka cita akan berubah menjadi sukacita, yaitu dengan kebangkitan Yesus dan kenaikannya ke surga. Jadi di sini Yesus akan meninggalkan mereka. Bukan karena tidak bertanggung jawab. Atau dalam bahasa Jawa sering disebut tinggal gelanggang colong pelayu. Atau tinggal semprung itu istilahnya. Sudah tidak bertanggung jawab, dia pergi ya sudah pergi. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus akan memberikan penolong yang lain. Yaitu Roh penghibur atau Roh Kudus yang menggambarkan keberadaan Allah Tritunggal yang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan, yaitu Bapa, Putra yaitu Yesus dan Roh Kudus. Roh Kudus ini yang akan menolong para murid untuk meneruskan hidupnya. Di sini Yesus mendewasakan para murid, mempersiapkan para murid untuk tugas kedepannya dalam meneruskan tugas panggilannya. Hadirnya Roh Kudus dalam diri setiap pengikut Yesus menandai panggilan Tuhan agar semangat berkarya terus dilanjutkan setelah berpisah dengan Yesus. Kendati sebelumnya sudah hadir di dunia, Roh itu menegaskan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya berjuang sendirian di tengah sukarnya pergumulan dunia. Roh itu memberi keberanian untuk bertindak di tengah keraguan, kegamangan, ketakutan. Tetapi karena ada Roh Kudus, Roh yang menguatkan sehingga tetap semangat. Perpisahan dengan Yesus memang membawa duka cita.
Begitu juga kita apabila ada perpisahan, kita juga akan duka cita. Seperti halnya anak apabila setelah lulus sekolah, berpisah orang tua, meneruskan untuk mencari pekerjaan. Mungkin berpisah itu juga merupakan bagi si anak juga memulai itu takut. Bagi si orang tua untuk melepas anaknya itu juga eman-eman. Setelah sekian lama bersama terus harus berpisah. Tetapi ini harus terjadi. Jadi apa yang terjadi pada murid bukanlah perpisahan, melainkan perjumpaan dengan cara yang berbeda. Itu sebabnya para murid tetap dipanggil untuk penuh sukacita mengerjakan tugas panggilannya. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Demikian juga sekarang kamu diliputi duka cita. Tetapi aku akan melihat kamu lagi dan hatimu akan bergembira. Dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan bahkan Yesus berjanji, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Amin. Baik, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari untuk malam hari ini. Selanjutnya mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang Engkau berikan kepada kami. Biarlah firman itu dapat tinggal tetap dan dapat sebagai langkah pedoman kehidupan kami sehari-hari. Bapa, kami terima kasih karena Yesus selalu hadir bersama-sama dengan kami. Yesus selalu menyertai kami, Roh Kudus selalu menolong kami dalam setiap pergumulan hidup kami. Terlebih pada saat masa-masa seperti sekarang ini, Engkau selalu pelihara kami, Engkau selalu pimpin kami, Engkau selalu topang kami dengan tangan-Mu yang kokoh ya Bapa. Terlebih dalam masa pandemi ini ya Bapa, di mana segala sesuatunya tidak berjalan sesuai dengan rencana. Anak-anak sekolah harus sekolah dengan pembelajaran jarak jauh. Kalau sebentar lagi pemerintah mempersiapkan pembelajaran tatap muka, Engkau yang akan selalu sertai ya Bapa, sehingga Engkau selalu memberkati, sehingga tidak ada terjadi apapun karena Engkau telah mempersiapkan semuanya dan pemerintah juga sudah menyiapkan. Kami berdoa untuk anak-anak ini Bapa, karena pembelajaran ini tidak bisa sepenuhnya terlaksana dengan baik. Banyak materi yang tidak tercakup Bapa. Tetapi Bapa, karena pertolongan-Mu anak-anak boleh menyerap dan anak-anak boleh kreatif untuk belajar seperti zaman atau saat ini ya Bapa. Allah yang Maha Baik, kami sudah mendengar anak-anak SMA sudah pengumuman kelulusan dan tolonglah Bapa dalam mereka mencari sekolah yang lebih tinggi. Engkau yang pilihkan, Engkau yang tempatkan yang terbaik untuk anak-anak kami. Dan Engkau pun menyediakan dana ya untuk anak-anak sekolah nanti ya Bapa. Allah yang Maha Baik, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami di GKJ Telogosari. Apabila ada yang sakit, kiranya Engkau jamah, Engkau berkati, Engkau sembuhkan ya Bapa. Yang berduka Engkau hiburkan ya Bapa. Allah yang Maha Baik, kami juga berdoa ya Bapa untuk majelis GKJ Telogosari. Biar majelis ini dapat berkarya, dapat melayani dengan sepenuh hatinya. Walaupun banyak tugas atau beban tugas yang berat, karena lebih lagi untuk lebih memperhatikan di mana harus datang ke setiap warga ya Bapa. Tolonglah Bapa, Engkau tutup bungkus dari segala sakit penyakit. Begitu juga kami berdoa untuk tim multimedia yang selalu melayani dalam ibadah online ini Bapa. Berkatilah ya Bapa, sehingga tetap melayani
dengan sukacita. Begitu juga kami berdoa untuk komisi-komisi, baik komisi yang ada di GKJ Telogosari ini, komisi anak, komisi pemuda, dan komisi Adiusmo dan yang lainnya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kami berdoa untuk Adiusmo, kiranya Engkau tutup bungkus dari sakit penyakit, karena dalam masa sepuhnya ini Bapa, Engkau tolong jagai mereka, supaya terhindar dari sakit terlebih dari virus corona ini Bapa. Bapa, kami berdoa untuk Bapak Pendeta kami, Bapak Anung Tri Rumantio beserta keluarganya. Engkau berkati, Engkau berikan hikmat, kebijaksanaan dalam melayani di GKJ Telogosari ini. Begitu juga untuk Ibu Fanani beserta keluarga, Engkau berkati juga sehingga tetap melayani kami dengan sukacita ya Bapak. Bapak, kami mengingat juga untuk pemerintahan negara kami, dari tataran yang terendah RT RW sampai dengan Bapak Presiden. Engkau berkati di dalam Bapak Presiden ini selalu memimpin bangsa dan negara kami dalam masa-masa yang sulit ini. Engkau berikan hikmat, Engkau berikan kebijaksanaan, Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan semangat dan yang kokoh untuk Bapak Presiden ini Bapak, dalam tempaan-tempaan saat ini Bapak. Allah yang Maha Baik, kiranya Engkau juga memberkati semua warga GKJ Telogosari ini Bapak. Engkau berkati ya Bapak. Dan apabila kami berdoa terselip dosa, kami mohon ampun. Dan biarlah Engkau sendiri yang melengkapi dan menyempurnakan seru doa kami ini Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk menanggapi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini, marilah kita kembali memuliakan nama Tuhan dengan Kidung Jemaat 237, Roh Kudus tetap teguh. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah, lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kawan karib terdekat,
bila badai menderu, perdengarkan suaramu, hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.